Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menghadapi anak remaja zaman sekarang yang fokus hanya main HP? Orang tua dikesampingkan. Saya single parent, tidak bisa melarang karena itu HP dari uang dia sendiri. Berarti ibu dengan anaknya sudah seperti orang barat. Orang barat itu di pintu anaknya tulis, kalau mau masuk izin dulu, excuse me. Nanti pacarnya datang jemput, kalau udah umur 18 silakanlah pergi sampai pagi, bebas. Itu bukan ajaran Islam. Anta wa maluka li abi. Jangankan HP-mu itu, dirimu pun punya bapakmu, punya ibu. HP-nya itu HP-nya itu pun punya ibu. Harta anak ibu itu punya ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami ibu sudah meninggal. Walinya, keluarga dari bapaknya itu bertanggung jawab. Kalau cakap omongan ibu tidak dia dengar, maka dari pihak ayahnya memberikan nasihat pada dia. Jangan karena dia sudah mandiri, kerja, bisa beli HP sendiri, lalu kita merasa tidak bisa. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya seorang istri sudah meminta izin kepada suami untuk pergi ke kajian, tapi suaminya selalu melarang dengan alasan yang tidak masuk di akal, dan suaminya pun selama ini tidak melaksanakan sholat, padahal sering diingatkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Mestinya yang mengajak sholat istri suami, mestinya yang mendidik istri suami, mestinya yang ngajak ke masjid untuk pengajian suami. Sekarang terbalik, suaminya tidak sholat, suaminya tidak pengajian, suaminya tidak ke masjid. Ada sebab itu maka satu dari kewajibannya hilang. Suami mesti memberi makan, suami mesti memberi pakaian, suami wajib memberikan tempat tinggal, suami wajib memberikan pendidikan. Tidak sanggup mendidik, bawa ke masjid. Tidak sanggup pergi ke masjid, suruh ke masjid. Sekarang dia pula yang menghalang ke masjid. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu menyebabkan maksiat kepada Allah. Kalau taat kepada makhluk ini menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tak salat. Antaraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, tidak ada uzur, maka kafirlah dia secara nyata. Oleh sebab itu suami ini mesti dinasihati oleh wali ibu. Istri punya 6 orang wali. Ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya. 6 orang ini memanggil suami ibu yang tak sholat, yang tak ke masjid, yang tak mengizinkan pengajian ini, supaya disadarkan dia. Mudah-mudahan diberikan Allah hidayah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Tuan Guru selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Mohon izin bertanya, apa hukumnya orang tua yang memalsukan akte kelahiran anaknya dan kakak keluarga? Di sana ditulis bahwa anaknya adalah anak kandungnya. Yang pertama, dia sudah merusak nasab. Yang punya anak angkat, anak adopsi, nanti sampai usianya sampaikan kepada dia bahwa engkau bukan anakku, supaya nasabnya tak rusak. Ud'uhum li abaihim, buatlah nasab anak-anak itu mengikut ayah kandungnya. Jangan pakai nasab ayah angkat. Nabi Muhammad SAW saja pun ditegur Allah. Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Dipanggil orang Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak kamu, walakin Rasulullah. Dia Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Dia penutup para nabi.
Nabi SAW pun diingatkan, apalagi kita. Kenapa kita lancang berani menisbatkan anak angkat kepada kita? Yang kedua, menipu. Kalau dia PNS berarti ada tunjangan anak, padahal itu bukan anak dia. Haram dimakan. Sudah berapa lama itu dimakan? Menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Rajulun ash'as aghbar, ada orang yang rambutnya kusut, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit, berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tak dikabulkan Allah gara-gara mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Dan yang paling mengerikan, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan umat kami, bukan golongan kami, kata Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya penghafal Quran yang masih gemar maksiat? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku, kata Imam Syafi'i, melapor kepada guruku Imam Waqi' karena hafalanku kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku menasihatkan kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Man salatuhu lam tanhahu 'anil fahsya' wal munkar. Siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan. Dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai para penghafal Quran, di dalam kepalamu Quran, dalam hatimu Quran, maka jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang melarang, melanggar isi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dalam majelis taklim satu di antaranya saling menjelekkan, berprasangka, apa yang harus dilakukan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jamaah majelis taklim, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Tujuan dari mengaji supaya menanamkan rasa takut dalam hati. Tujuan ngaji supaya membersihkan lidah. Tujuan ngaji membersihkan akal. Kalau semakin ngaji akalnya makin kotor, lidahnya makin kotor, hatinya makin kotor, nggak usah ngaji. Karena kalau pezina dia tahu dia salah. Kalau peminum khamar dia tahu dia salah. Kalau pemakai sabu dia tahu dia salah. Tapi orang yang ngaji tetap buat salah, khawatir dia merasa salah tapi dilegitimasi oleh ngajinya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Apa malam Lailatul Qadar hanya untuk orang yang iktikaf saja? Bagaimana dengan orang yang malam Lailatul Qadar tidur? Apakah dia dapat Lailatul Qadar? Coba tengok hadisnya. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. Seandainya tidak dicari, pasti Nabi mengatakan tidurlah. Tapi mengatakan Nabi cari. Kalau di 10 hari terakhir Nabi aiqadha ahlahu, dibangunkannya Aisyah. Aisyah bangun. Wa shadda mi'zarahu, ikat pinggangnya dikuatkan. Makna menguatkan ikat pinggang menurut sebagian ulama hadis, dia tidak berhubungan lagi. Karena malam 10 terakhir itu sibuk dengan ibadah. Jadi tidurnya hanya sedikit saja. Iktikaf itu tidak tidur, tidurnya sedikit saja. Baca Quran, berzikir, salat sunat, muhasabah. Jangan sampai malam-malam Ramadan itu kosong, hampa, tak ada kegiatan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa
Bagaimana cara solusi untuk tidak malas mengerjakan skripsi? Mohon berikan motivasi kepada saya. Mahasiswa masih dapat kiriman dari orang tua. Ada nilainya bagus, nggak bagus, kiriman tetap lancar. Skripsinya siap, nggak siap, tetap lancar. Coba telepon orang tuanya, suruh kalau tidak selesai skripsi bulan ini, jangan lagi ada kirim duit belanja lagi. Insya Allah selesai itu dalam bulan. Pak, saya sedang nulis skripsi, kata Ustaz Somad, kalau tidak kalau tidak selesai ini skripsi bulan ini, jangan kirim lagi. Manusia ini manja. Sudah manja, terlena. Kalau sudah terlena, lupa. Sudah lupa, lalai, habis, terjerumus. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.